Dari Jalan Pasukan Ronggolawe 98.8 Citra FM, wonoso banget Sobat Citra. Kita masih spesial talk show bekerja sama dengan PMII. Dan tentunya untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada, selamat bergabung sampai usai nanti. Dan kita tadi udah bahas bermacam-macam ya Sobat Citra tentang gerakan pemuda ya. Tadi udah sama Mas David, Mas Nana, dan kita sekarang langsung ke Mas Misbah nih juga. Mas Misbah juga termasuk di PMI ya Mas ya, yang dimana nih juga termasuk apa ya kayak langsung menggerakkan pemuda-pemuda juga ya Mas. Atau Mas Misbah sendiri juga langsung bergerak sendiri gitu. Nah ini gimana Mas? Apa menurut Mas Misbah yang juga ada di PMI gitu ya tentang gerakan pemuda saat ini? Kita itu sebenarnya harus kemudian memaknai Sumpah Pemuda itu tidak hanya bentuk ikrar, tapi juga kita harus memaknai Sumpah Pemuda itu secara esensi dan juga secara nilai-nilai yang kemudian ingin dicapai oleh para pemuda di era dulu. Katakanlah era reformasi ataupun pas pra kemerdekaan. Nah, kita harus juga kemudian melihat bahwasannya dulu di Indonesia sendiri, sebelum Indonesia merdeka terjadi kemudian banyak pemuda itu yang kemudian memiliki nilai ataupun tujuan cita-cita untuk merdeka, katakanlah dari penjajah. Dengan dibuktikannya terbentuk beberapa kelompok pemuda, katakanlah yang di Jawa itu ada Jong Java, ada Jong Celebes, dan juga Jong Sumatera. Nah, tapi mereka itu kemudian meruntuhkan egonya hanya kemudian karena apa? Karena kemudian memiliki cita-cita yang sama, yaitu untuk apa? Untuk merdeka dari katakanlah penjajah gitu kan pada waktu itu. Nah, jadi kemudian Soekarno pun juga sangat suka dengan pemuda dalam artian hal ini. Satu quote yang paling saya suka dari Soekarno itu adalah gini, aku lebih suka pemuda yang kerjaannya ngopi dan ngerokok, tapi di situ membahas tentang cita-cita bangsa ataupun gimana negara ini ke depannya, daripada orang yang hanya membaca buku tapi untuk kepentingannya sendiri. Iya, atau cuma rebahan aja gitu. Scroll TikTok gitu kan. Itulah yang kenapa kemudian kita itu harus kemudian merefleksikan kembali arti Sumpah Pemuda. Dan karena apa ya? Dalam catatan sejarah bangsa kita, pemuda itu juga memiliki peranan yang sangat besar gitu di dalam kemerdekaan ini. Katakanlah dulu ketika kemudian Soekarno itu diculik Rengas Dengklok kan, itu kan yang menculik juga para pemuda gitu kan. Karena menganggap bahwasannya kita itu harus kemudian merdeka secara seutuhnya, tidak kemudian merdeka secara pemberian dari para penjajah itu sendiri. Nah, itu yang kemudian kita harus refleksikan kembali lah. Dan kita coba belajar dari Yusuf Kunto ataupun kepada Soekarni yang kemudian pada saat itu memiliki peranan yang besar untuk pemuda saat ini. Nah, kita memaknai pemuda saat ini itu kemudian harus kemudian memaknai secara ke depan itu. Katakanlah ada semboyan bahwasanya Indonesia Emas 2024 gitu kan. Nah, kita 2045. Itu 2045 gitu kan. Nah, kita harus kemudian menyiapkan gitu kan. Nah, menyiapkan secara apa? Secara kemudian kualitas pemuda itu sendiri ataupun hal-hal yang sifatnya itu sesuai dengan tupoksi mereka gitu. Katakanlah pemuda yang ada di desa ya nggak perlu kemudian seperti pemuda yang ada di kota dan seperti apa itu kan. Yang kan mereka pemuda yang ada di desa yang sifatnya petani ya tugas mereka ya paling tidak itu tetap menjaga ketahanan pangan untuk bangsa ini gitu kan. Karena pada ketika kemudian kita berkaca dari pandemi kemarin itu kan, ketika kemudian di kota itu para masyarakatnya itu bingung mau ngapain kan, pada akhirnya mereka kan kembali ke desa lagi. Mereka kembali ke desa lagi, kemudian hidup dengan kultur desa kembali. Nah, itulah kemudian kita harus bisa kemudian mencari jati diri kita sebagai pemuda gitu untuk kebaikan kita dan kemaslahatan umat gitu ke depannya. Iya, begitulah ya pemuda Sobat Citra. Bung Karno juga bilang berikan saya 10 pemuda maka akan saya guncangkan dunia ya. Berikan saya satu pemuda seperti Mas Nanang aja nih bakal mengguncang Wonosobo ya. Gitu ya Sobat Citra, luar biasa banget. Dan ini biasanya kalau di Hari Sumpah Pemuda nih Mas Misbah ada kegiatan apa sih kalau dari PMI? Ya, kalau di PMI kita lebih banyak ke
refleksi ya, dalam artian kita Ngaca mencoba gitu ya. ya ngaca. Ngaca gitu ya. Ngaca. Oke. Biasanya kita itu apa ya, diskusi refleksi aksi gitu kan, Iya, anak-anak iya. PMI ya. Nggak cuma refleksi tapi ada aksinya. Ada aksinya, entah kemudian nantinya aksinya itu bermacam-macam kan, nggak hanya kemudian aksi itu turun ke jalan, aksi untuk memperbaiki diri kan juga perlu gitu kan. Nah itu biasanya di PMI ketika kemudian memaknai Sumpah Pemuda ya mencoba kembali menyelami arti daripada pemuda itu sendiri. Oke, untuk aksi-aksi yang akan dalam waktu dekat ini dari PMI, kalau Mas Misbah apa nih Mas? Apa namanya kayak gerakan pemuda gitu loh. Mungkin ya kalau untuk kedepannya itu yang sudah direncanakan itu kita mencoba kemudian menyuarakan apa sih keinginan daripada para pemuda terkhusus katakanlah yang ada di PMI dan juga semua elemen yang ada di Wonosobo terkhusus. Nah, entah kemudian nantinya sih teman-teman sudah mau membahas tentang adanya mimbar bebas gitu kan sebagai bentuk ekspresi keinginan daripada pemuda itu sendiri. Tapi kita kemudian tidak bisa lepas daripada norma-norma yang kemudian harus tetap dijalankan sesuai dengan ideologi kita kan, ideologi PMI kayak ideologi Ahlussunnah wal Jamaah yang berasaskan Pancasila. No. Jadi tidak kemudian semena-mena katakanlah nanti ini anak-anak PMI gitu, anak-anak PMI pemuda ingin menumbuhkan apa ya namanya khilafah atau enggak itu kan enggak mungkin lah sampai situ karena kemudian kita juga memiliki ideologi lah. Harus ada batasan lah gitu. Iya. Makanya PMI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Langsung P-nya itu pergerakan, dia langsung gerak gitu ya. Nggak cuma kumpulan-kumpulan pemuda aja nih Sobat, tapi mereka langsung bergerak gitu, langsung turun ke jalan-jalan, turun ke lapangan gitu ya Mas ya. Iya, tidak hanya sekedar perkumpulan gitu. Bukan paguyuban juga. Iya, oke. Kita Nyata. ke Mas Anang nih, ini sengaja dikit-dikit aja ya Mas Anang ya, biar nggak batuk. Irit. Oke Mas Anang, di dunia seni nih, gerakan apa yang bisa dilakukan oleh para seniman gitu loh di Wonosobo atau mungkin di Indonesia? Karena menurut Mas Anang yang ada di dunia seni. Oke. Lingkupnya saya bicara lingkup Wonosobo ya Mas. Lingkup Wonosobo hari Jih, ini itu realitanya kan hari ini kalau melihat realita yang ada, teman-teman karena basic saya itu di dunia teater ya Mas, seni pertunjukan itu kan hal langkah yang tidak mudah ya Mas. Maksudnya seni pertunjukan hari ini itu kan teater di Wonosobo kan cuma satu, yaitu teater Banyu yang di situ apa sih maksudnya pemuda yang bergerak di dunia seni ya mungkin kalau bicara seni kan banyak Mas, ada seni tari dan lain sebagainya itu. Kalau realitanya di Wonosobo saat ini itu yang bergerak pemuda-pemuda yang bergerak di dunia seni pertunjukan seperti acting dan lain sebagainya itu kan lebih kurang salah satu kurang pemuda yang minat di dunia seni itu sendiri, seni pertunjukan. Terus juga kalau saya melihat di Wonosobo ini masih kental teman-teman yang berkesenian dan berkebudayaan, tapi dalam maksud lain di situ teman-teman tidak ada keberlangsungan hidup di dunia seni kan itu. Contohnya ketika kita melihat di Wonosobo ini kan seni tari lengger, katakanlah lengger itu kan udah mengakar sekali kalau di Wonosobo, kental sekali di Wonosobo. Nah itu sebagian besar dari teman-teman pemuda yang bergerak di dunia lengger itu kan swadaya mereka sendiri, ingin pentas, kemudian dia pentas tapi dengan uang sendiri-sendiri. Nah, dengan uang sendiri-sendiri dan itu tidak ada jaminan dari pemuda untuk berkesenian itu. Nah, itu yang jadi problem sekarang ini, yang mungkin dari saya melihat kacamata dari Wonosobo itu seperti itu Mas. Ya masih tidak ada jaminan sih hidup di dunia seni gitu. Nah itu. Jadi lebih ke kalau hari ini gitu untuk melihat pemuda hari ini yang berkecimpung di dunia seni ya mungkin masih masih ada
harus ada niat lebih Iya, untuk bergerak di Iya, dunia dan belum seni. masif juga ya, Belum masif. masih sekedar ya memang hobi, memang suka Hobi, gitu suka ya. gitu. Karena memang nggak ada jaminan gitu ya Mas Iya, ya. Iya. Oke, kalau teater Benyu sendiri ini pencapaian terbesar Mas Nanang apa ini? Udah tampil di mana aja nih? Kalau kita sering tampil banyak ya Mas. Contohnya di Festival Lima Gunung Magelang. Oh, di Magelang ya. Ya itu festival nasional. Alhamdulillah, terus juga pentas di produksi sendiri biasanya. Produksi terus sama dinas juga kadang. Terus pentas undang-undangan. Banyak ya tentunya ya. Ini ya, gerakan banyak. pemuda yang lewat dunia seni ini juga seni itu sendiri ini juga akan mempengaruhi orang lain untuk ini ya berpikir positif dan hal-hal yang bagus juga ya. Iya. Biasanya kalau teater tuh gimana Mas Nanang untuk mempengaruhi orang lain itu supaya Kalau untuk biasanya kalau untuk mempengaruhi orang lain dari kita pentas ya Mas. iya Kita kadang itu mengangkat suatu naskah kadang dari kebiasaan kultur masyarakat. Terus cerita-cerita masyarakat yang ada seperti hilangnya sekarang budaya anak-anak yang semakin pop kultur, budaya pop kultur sekarang tulanan ini. dulu yang sekarang udah hilang dulu ya, gitu ya. seperti Oke. kelereng dan lain sebagainya. Kita mengangkat naskah dari hal-hal sekecil itu yang kebudayaan sekarang yang itu nanti akan menjadi renungan buat orang lain gitu ya. Iya, buat orang tua juga supaya anak-anak jangan langsung dikasih HP juga sebenarnya ya. Itu akan mematikan kreativitas juga ya Mas Anang ya, seperti itu ya. Oke, luar biasa banget dari pandangan seni menurut Mas Anang. Kalau menurut Mas David sendiri dari pandangan mahasiswa sekarang nih, mahasiswa gerakannya harus gimana sih supaya nyata gitu loh. Oke. Harus gabung juga ke PMI semuanya gitu. Ya, bila perlu. Baiknya seperti itu. Baiknya seperti itu. Soalnya langsung nyata ya mahasiswa ya. Nyata. Kalau dari sudut pandang BEM itu sendiri, ya kita perlu mengembalikan ketika tadi saya itu mengawali diskusi dengan kurangnya minat mereka terhadap sejarah. Tapi ketika dari sudut pandang BEMU kita kan kalau di BEMU itu ada karisma namanya, kajian series mahasiswa. Iya. Nah itu juga yang pada bulan ini akan mengangkat hal itu dan juga termasuk karena kan untuk yang 22 Oktober kan juga ada peringatan Hari Santri. Nah di situ kita menggabungkan dua hal itu, artinya peran mahasantri dalam Sumpah Pemuda, gerakan-gerakan pemuda, dan juga merefleksikan tadi seperti saya membicarakan mengenai pengembalian ruh pemuda, pengembalian kita itu sebagai pemuda. Kenapa kemudian kita juga perlu mengingat kembali Sumpah Mahasiswa. Oh iya, jadi kayak mengingat-ingat kembali kayak sejarah-sejarah. Iya, sebenarnya kita ada itu memang kita perlu adanya andil dalam suatu negara. Kalau seandainya kita hanya kemudian rebahan scroll hanya untuk konsumtif dirinya sendiri, benar. Bukan mahasiswa banget ya sih. Iya, ini juga salah satu hal yang menarik sekali ya Sobat Citra, kita mengadakan talk spesial bersama PMI dan juga teman-temannya gitu ya. Ini juga sangat luar biasa banget ya untuk mempengaruhi juga Sobat Citra semuanya pemuda. Ayo kita harus bergerak ya, jangan cuman rebahan sambil scroll yang untuk konsumtif diri sendiri gitu ya Mas ya. Untuk BEM sendiri ataupun untuk mahasiswa nanti Unsik ya. Ini akan ada acara apa sih di Sumpah Pemuda ini? Yaitu yang saya bicarakan tadi mengenai karisma, kajian series mahasiswa. Oh, kajian itu ngapain aja tuh Mas? Kajian series mahasiswa itu seriesnya per bulan itu berbeda-beda. Jadi ketika kita fokusnya kepada pendidikan mahasiswa, maka kita fokus terhadap isu-isu pendidikan pada saat ini. Pendidikan saat ini itu gimana? Kemudian digabungkan dengan pendidikan pesantren. Kemudian yang terdekat ini adalah ketika berbicara kemarin juga September Hitam. Oh, September Hitam, bukan September Ceria ya. Kan lagunya kan September Ceria. September Ceria. Ada aja ya memang mahasiswa ya Sobat Citra. Ini kenapa dikasih September Hitam loh? Ya, karena ketika berbicara mengenai sejarah, September itu adalah masa-masa kelam di mana pembantaian dan peristiwa-peristiwa kelam
mulu ya. Iya. Iya, dan ngomongin soal sejarah juga nih Sobat Isa, sebenarnya kan sejarah itu milik para pemenang ya. Iya. Iya. Dan sebenarnya kita tuh udah menang belum sih, udah merdeka belum sih gitu ya. Nanti kita tanya-tanya ke Mas David, pandangan Mas David, pandangan Mas Nanang, dan pandangan Mas Misbah. Jadi Siap. jangan kemana-mana, masih ada satu season lagi Sobat Citra, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.